innal hamdalillah alladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu tidak ada penyimpangan, tidak ada keanehan, tidak ada hal-hal yang negatif gitu ya. Semuanya lurus menuju ke jalan kebenaran, jalan kebahagiaan. Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang kafir, sang syadidan miladun, dan memberikan kabar gembira basyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati, kepada orang-orang yang beriman yang beramal soleh, annalahum ajran hasanah, bahwa orang-orang beriman itu akan mendapatkan pahala, apresiasi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Itulah misi Al-Qur'an ya. Memberikan peringatan dan kepada orang-orang yang kafir dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kabar gembiranya berupa pahala di akhirat, surga insya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, ahlan wa sahlan, taqabbalallahu minna wa minkum, qabari karim, siyamana wa siyamakum, tilawatana wa tilawakum, nafaqatana wa nafaqatakum, wa tamim taksirana, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita dengan yang terbaik, sebagai ibadah yang terbaik di sepanjang umur hidup kita. Hari ini kita mulai kembali ke agenda tahfidz, halaqah tahfidz online ya. Semoga kita semua punya semangat yang baru setelah Ramadan, karena Ramadan adalah akselerasi amal-amal soleh ya. Kalau di bulan 11 bulan lain itu amalan kita mungkin flat ya, datar. Ramadan itu mengalami percepatan ya. Insya Allah seperti itu orang-orang beriman, karena ibadahnya meningkat siang dan malam. Jadi akselerasi percepatan untuk menjadi yang terbaik. Karena terlalu banyak motivasi di bulan Ramadan, amalan yang dilipat gandakan siang dan malam ya. Ada Lailatul Qadar yang luar biasa, satu malam sama dengan 1000 bulan. Kurang motivasi apa bulan Ramadan itu? Kebangetan kalau ada orang yang tidak termotivasi dengan bulan Ramadan ya. Insya Allah kita semua termasuk yang sangat termotivasi dan bersemangat meningkatkan amal-amal ibadah untuk meraih keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Di antara ciri kita mendapatkan keberhasilan ibadah Ramadan dan juga keberkahan malam Lailatul Qadar adalah kita bersemangat pasca Ramadan ini lebih bersemangat daripada sebelumnya gitu ya. Jadi dikatakan tadi oleh Ustadz itu, jadi di antara orang-orang yang berhasil Ramadannya itu meningkat semangat dan amal ibadahnya dari bulan Sya'ban ya. Bukan dari bulan Ramadan ya. Mungkin dari bulan Ramadan bisa boleh turun gitu karena memang suasananya beda ya. Di Syawal ini dan seterusnya tidak ada sholat tarawih. Di Syawal ini tidak ada puasa 30 hari, adanya puasa 6 hari gitu ya. Pastinya berbeda. Tidak ada sholat tarawih, tapi ada sholat malam ya. Dan pelipat gandaan mungkin tidak sebanyak di Ramadan. Tapi semangat kita adalah semangat Ramadan, semangat dampak daripada Lailatul Qadar, yaitu beribadah, ber-Al-Quran, lebih bersemangat lagi seperti itu.
Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin sebelumnya mengalami pengenduran gitu ya, pelunturan-pelunturan, semoga dengan di upgrade selama Ramadan ini meningkat lagi semangatnya untuk melakukan kegiatan dalam hal ini adalah tahfidz ya, menghafal ya. Kalau sebelumnya agak lemes-lemes gitu ya, mungkin sekarang ini meningkat lagi gitu. Semangat menghafal. eh, Semoga Allah karuniakan dengan menghafal itu keberkahan ya, rahmat dari Allah SWT dan karunia yang banyak gitu ya. Eh, Sebelum kemudian Allah karuniakan eh, hafalan yang mungkin gitu ya. Jadi hafalan mungkin itu salah satu dampak saja gitu ya. Yang penting kita melakukan upaya-upaya terus-menerus dan itu hadiah dari Allah hafalan mungkin. Tapi keberkahan rahmat Allah dan karunia itu tidak mensyaratkan hafalan kita mungkin. Sepanjang kita berinteraksi dengan Al-Quran, murojaah, ziyadah, ya, tilawah, itu keberkahan rahmat dari Allah itu Allah kucurkan gitu ya. Eh, Baik nanti hafalannya mungkin apa namanya langsung eh, kelotok kita atau tidak itu masalah nomor dua ya. Allah tidak mempermasalahkan karena kemampuan kita berbeda-beda. Justru keistiqomahan beral-Quran inilah yang menjadi kunci daripada eh, baru kasih sayang Allah gitu ya seperti itu. Jadi pasca Ramadan semangat kita meningkat untuk beral-Quran lebih banyak ya. Tilawah bertarget lebih hafalan bertarget lebih semangat gitu ya. Sehingga target-target yang kita inginkan juz 30, 29, 28 dan seterusnya bisa kita rampungkan dengan baik dan dengan berkualitas. Bagaimana saya katakan di awal bahwa kita ingin punya hafalan yang bisa dibunyikan ya. Kita ingin punya hafalan yang bisa dibunyikan. Jadi bukan hanya sekedar pernah setor, tapi hafalan yang termurojaah dengan baik, bisa dipakai buat sholat, bisa dipakai buat tasmi di hadapan orang lain gitu ya, bisa diujikan gitu ya. Itulah hafalan yang dibunyikan seperti itu. Kalau tidak, maka ya hafalannya berarti belum bisa dibunyikan, artinya alias belum mungkin gitu ya. Eh, Kemarin saya buka pendaftaran lagi peserta baru, mudah-mudahan ini nanti mendongkrak semangat yang lain ya. Jangan sampai nanti yang baru ini mengalahkan kita-kita yang sudah lama di sini eh, semangatnya gitu ya. Ada 8 yang daftar tapi belum saya masukkan ya. Saya katakan bahwa nanti mulainya bulan haram. Kita sebentar lagi kan akan bertemu bulan haram yaitu Dzulqa'dah ya. Lepas Ramadan kita masuk bulan Syawal. Ramadan bulan terbaik. Syawal itu bulan yang juga punya keutamaan tapi bukan bulan haram. Setelah ini kita akan masuk bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Yang itu bulan-bulan yang punya keutamaan di sisi Allah juga ya. Jadi harus kita persiapkan dari sekarang. Jadi saya ingin nanti di bulan haram ada target-target yang terukur dari hafalan kita. Ya, di ini. Itu bagian dari dampak dari semangat Ramadan kita yang terawat gitu ya sepanjang tahun karena dampak Ramadan bukan sehari 2 hari tapi sepanjang tahun insya Allah. Demikian motivasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.